Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah memantau visi misi dari Anies Muhaimin, kita akan masuk kepada program kerja spesifiknya di bidang ekonomi. Yang pertama, tingkat kemiskinan ini akan turun menjadi 4-5% pada 2029. Kemudian yang kedua, tingkat kemiskinan ekstrim turun menjadi 0% pada 2026. Berikutnya kita juga akan lihat penciptaan lapangan kerja naik menjadi lebih dari 15 juta pada 2025 hingga 2029 dan tingkat pengangguran terbuka ini turun menjadi 3,5 sampai 4% pada 2029. Luar biasa. Berikutnya juga pemirsa, tingkat inflasi ini turun menjadi 2-3% per tahun pada 2025 hingga 2029 dan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,5 hingga 6,5% per tahun pada 2025-2029. Ini dia merupakan program-program kerja di bidang ekonomi pemirsa. Selanjutnya juga masih dari bidang ekonomi, rasio pekerja sektor informal terhadap total pekerja ini akan turun menjadi 50% pada 2029. Indeks Gini naik menjadi 0,36 sampai 0,37 pada 2029. Dan juga pemirsa, rasio hutang pemerintah terhadap PDB turun menjadi kurang dari 30% pada 2029. Sementara tax ratio ini akan naik menjadi 13-16% pada 2029. Nah, kemudian kita tadi sudah lihat ya Mas Adi Praitno, program-program di bidang ekonomi yang sudah dipaparkan oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, mengaitkannya juga dengan bonus demografi. Bagaimana kemudian program-program ini bisa berjalan yang seperti dibilang Mas Adi Praitno tadi, tidak hanya secara jargonnya saja, tapi memang secara di kertas, implementasinya, kalkulasinya juga tepat pelaksanaannya. Ya, saya kira memang kalau bicara tentang visi misi Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin, ini kan bicara tentang ekonomi secara makro. Kalau kita mau jujur sebenarnya pada level ekonomi mikro kan orang bertanya misalnya bagaimana daya beli masyarakat kita yang rendah, efek misalnya dari kenaikan-kenaikan harga yang itu sangat fluktuatif dan selalu muncul datang tiba-tiba. Ini kan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Yang kedua misalnya bagaimana dengan anak-anak kuliahan S1 atau diploma, tapi setelah itu misalnya kesulitan untuk mengakses dunia kerja. Ini kan pertanyaan-pertanyaan teknis yang memang tidak bisa hanya dijawab dengan visi misi yang semacam ini. Tapi overall janji ekonomi di bidang yang kemudian disebutkan soal tax ratio ya tentang mengurangi kemiskinan. Realistis nggak itu kira-kira Mas? Ya realistis, cuman kan orang ingin tahu sebenarnya bagaimana skenarionya. Mengurangi angka kemiskinan ataupun membuka lapangan pekerjaan 15 juta dalam rentang waktu tahun 2025 sampai 2029 itu kan bukan perkara gampang. Bisa dibayangkan loh, ekonomi kita di zaman Jokowi itu hanya tumbuh 4%. Ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang cukup luar biasa. Orang ingin tahu ini revolusi yang semacam apa yang sebenarnya ini dilakukan perubahan di bangsa seperti ini. Apa yang betul-betul diusung ya, karena kalau melihat kan ini memang sangat mengusung tema jargon perubahan. Tapi apakah artinya perubahan yang dilakukan akan jangan-jangan sebegitu berbeda ya, segitu kontrasnya dengan program Pak Jokowi, dari nol akan dibuat, akan betul-betul berbeda? Ya sebenarnya visi misi yang disampaikan oleh Amin ini adalah sebagai upaya memberikan diferensiasi politik dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu pertumbuhan ekonominya terutama pasca Covid itu 4%, di mereka akan naik secara signifikan, bisa 6 ataupun 7%. Terutama misalnya juga ketika mereka bicara tentang bagaimana membuka lapangan pekerjaan 15 juta, itu saya kira mimpi yang cukup revolusioner, bagus, ini diminati oleh banyak orang, tapi orang juga bicara tentang bagaimana strategi politiknya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan visi misi itu adalah sesuatu yang indah memang. Visi misi itu harus hiperbolis, dia itu harus berani meyakinkan para pemilih. Persoalan nanti teknis implementasinya seperti apa, apakah diwujudkan atau tidak, itu lain hal. Yang penting janji dulu, baru kemudian bisa dikerjakan. Kan itu bagian dari setengah kerjaan dari politik sebenarnya, Agita. Oke, 15 juta tadi, angkatan kerja itu kan angkanya sebenarnya fantastis sekali ya. Tapi melihat bonus demografi ini juga apakah cukup realistis Mas? Karena kadang-kadang kan orang-orang di benak angkanya fantastis, tapi sebenarnya realisasinya sebenarnya kurang-kurang juga. Ya memang kita selalu bicara tentang bonus demografi, 52% lah masyarakat kita yang ya di usia produktif secara ekonomi. Tapi kan kalau mau jujur sebenarnya angka kemiskinan, angka pengangguran, akses terhadap dunia kerja itu kan saat ini naik.
Dulu lulusan SMA nggak dapat kerjaan masuk akal, karena mereka itu dinilai tidak punya keterampilan. Tapi kalau lulusan S1 tidak link and match dengan dunia kerja, ini kan menjadi persoalan yang cukup serius. Anak-anak S1 itu apa yang kemudian kurang kualifikasinya? Saya kira di tengah resource kita yang selalu meningkat, anak kuliahan S1 itu meningkat secara signifikan, tapi tidak inline dengan dunia kerja. Ini yang mestinya diwujudkan dan diterjemahkan dalam visi misinya Muhaimin Iskandar dan Pak Anies Baswedan. Overall bagi saya bagus visi misinya, tapi pada level implementatif narasi yang kemudian bisa diwujudkan, ini tentu juga sedang ditunggu oleh publik. Terutama misalnya bagaimana bonus demografi umur 17 tahun sama 40 tahun ini, akses terhadap ekonomi, kemudian kesejahteraan, perbaikan ekonomi, dan seterusnya itu bisa diwujudkan. Karena ke depan bonus demografi kita ini akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan generasi X ataupun generasi baby boomer. Oke, sekarang kita akan lihat kalau tadi sudah melihat visi misi dan juga program kerja dari bidang ekonomi, sekarang kita akan hadirkan pemirsa dari bidang pendidikan. Program kerja Anies Muhaimin di bidang pendidikan, pemirsa, pertama ini mempercepat pelaksanaan wajib belajar 1+12 tahun dari PAUD hingga SMA, meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi bekerja sama dengan pelaku industri. Nah, ini salah satu terobosan yang juga dilakukan dari bidang pendidikan. Selanjutnya, memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dan juga kesempatan beasiswa khusus disabilitas, pemirsa. Berikutnya kita juga akan hadirkan memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan juga pedalaman, dan mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah berbasis agama baik negeri maupun swasta. Kemudian menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan dan membuat kuliah murah dengan KIP Kuliah Plus. Ini adalah program-program kerja di bidang pendidikan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan sebelumnya juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya, Mas Adi Praitno pada era Presiden Joko Widodo. Artinya ini menjadi program yang salah satu mungkin diunggulkan. Tapi kembali lagi, realisasinya, implementasinya kan tentunya program-program ini membutuhkan APBN, membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan kita tahu ada proyek-proyek yang sedang ongoing, menjelang 2024, proyek-proyek yang juga memakan biaya yang tidak murah. Apakah artinya nanti ini akan berdampak pada proyek-proyek yang mangkrak nantinya karena prioritasnya ini? Ya, saya kira memang sebenarnya ketika bicara tentang anggaran untuk pendidikan 20% itu sesuatu yang ideal ya. Bahkan kalau kita mau setuju dengan satu kata mutiara, satu kata-kata bijak, sebenarnya investasi terbaik yang dilakukan oleh sebuah bangsa adalah investasi di bidang pendidikan. Saya melihat tadi kan wajib belajar itu dari SD sampai SMA. Saya berharap SD sampai S1. Karena bagi saya SMA itu sekarang tidak terlampau memadai kualifikasinya. Kalau SD sama SMA ini kan sebenarnya berjalan di tempat seperti halnya apa yang kita lakukan hari ini. Tapi kalau visi misi ini sedikit ditingkatkan, bahwa yang disebut dengan wajib belajar itu sampai S1 minimal, saya kira secara kapasitas, secara kompetensi, secara resource, sumber daya manusia kita itu relatif bisa kompetitif. Kalaupun toh tidak bisa masuk dalam dunia sektor-sektor kerja secara formal, minimal anak-anak yang kemudian bonus demografi, anak muda, setelah dia S1 dia kreatif. Dia bisa mengembangkan bagaimana produk-produk industri di bidang pendidikan bisa diekspos sebagai bagian dari kepentingan ekonomi, tentu juga sebagai bagian dari kepentingan keberlanjutan pendidikan di masa yang akan datang. Kan ini yang sepertinya menurut saya kalau mau perubahan jangan tanggung-tanggung. Sekalian saja perubahan. Yang kedua, usulkan juga bahwa soal postulat dan postur anggaran APBN kita jangan lagi 20%, tambah 40%. Karena kalau resource dan kualitas sumber daya manusia kita meningkat, pendidikannya oke, kompetitif dengan negara-negara lain, saya kira kita akan menemukan cahaya di ujung terowongan. Kita akan lihat bagaimana implementasinya nanti ya, dan tentunya bagaimana program atau visi misi dan juga dari paslon-paslon lain. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.